kesepakatan bersama. Nona, waktunya makan malam. Tuan Ronald sudah menunggu Anda di meja makan. Panggil pembantu rumah Ronald yang ada di Jakarta. Rumah mewah dengan beberapa pembantu, penjaga kebun dan juga supir pribadi. Mobil mewah berjejer rapi di halaman depan. Saat ini Mita yang menjadi nyonya dari rumah ini. Herannya, Mita sama sekali tidak bahagia. Padahal dulu, dia punya cita-cita menjadi wanita kaya dengan banyak harta tanpa bersusah payah kerja. Cita-citanya kini terkabul. Ronald mengabulkan cita-citanya tapi tidak ada rasa bahagia sekalipun dari wajah Mita. Ya, sebentar lagi aku akan keluar, Mbok. Mita mengambil pakaian tidurnya yang sederhana. Dia turun dengan rambut yang masih lembab. Ronald sengaja menunggu Mita turun dan melihat wajah Mita yang segar setelah mandi, tetapi pakaian itu tidak sama sekali menggoda. Kenapa belum makan? Tanya Mita melihat Ronald yang dia memandangnya dari atas sampai bawah. Tidak cocok untukmu, aku akan belikan besok. Ucap Ronald dengan sangat santai. Aku tidak suka pakaian tidur yang tertutup seperti ini. Kamu tahu kalau kita akan menikah dan aku tidak akan berhasrat kalau melihatmu seperti ini. Ucap Ronald dan Mita tersenyum sinis. Aku sedang tidak menggodamu. Kita belum menikah. Kamu tidak berhak mengaturku. Jawab Mita dengan melihat Ronald tegas. Baiklah. Aku tidak ingin bertengkar. Makanlah. Ucap Ronald. Ronald diam dan menunggu Mita melayaninya seperti seorang istri, tetapi Mita tidak melakukan semua itu padanya. Dia makan sendiri tanpa melihat Ronald. Kamu tidak membantuku? Tanya Ronald saat melihat piringnya kosong. Sekali lagi, kita belum menikah. Tidak ada perjanjian yang tertulis tentang apa yang harus aku lakukan padamu. Ucap Mita. Jangan lupakan kalau aku yang melunasi hutang keluargamu, Mita. Mereka bisa saja mati saat ini atau menjadi gembel kalau bukan berkat bantuanku. Bersikap baiklah, aku bukan temanmu. Sebentar lagi kita akan menikah dan harusnya kamu memposisikan dirimu sebagai seorang istri meski ini hanya kontrak. Ucap Ronald dengan tegas. Mita menggigit bibirnya dalam, dia melihat wajah Ronald dengan kesal. Tetapi dia berdiri untuk membantu Ronald mengambil nasinya. Cukup seperti ini? Tanya Mita saat membubuhkan nasi di piring Ronald dan Ronald mengangguk. Wanita ini pasti akan sulit ditaklukkan, pikir Ronald. Setidaknya dia butuh wanita yang patuh selama 1 tahun. Cukup, aku tidak banyak makan nasi. Kamu harus ingat kalau aku suka daging daripada ayam, aku suka sayur dan aku suka sup kental. Ucap Ronald memberitahu semua kesukaannya. Apa aku yang akan memasak? Tanya Mita sambil melihat wajah Ronald. Ya. Aku suka masakan istriku tentunya. Apa kamu keberatan? Tanya Ronald dengan sinis. Tidak, aku hanya bertanya. Kalau suka seperti itu, aku akan membuatnya. Katakan yang jelas apa tugasku di dalam kontrak nanti dan katakan apa yang kamu suka dan tidak sukai. Selama 1 tahun, aku akan jadi istri yang baik untukmu. Ucap Mita. Aku tidak butuh istri yang baik, sara Mita. Aku butuh istri yang bisa memanjakanku dan memberikan aku anak. Aku butuh kamu yang menggoda. Ucap Ronald menyunggingkan senyumnya. Mita melihat wajah Ronald dengan sinis. Hanya itu saja? Kamu hanya ingin aku terlihat mempesona di depanmu sehingga mempercepat kehamilanku agar aku bisa cepat pergi darimu. Begitu bukan? Tanya Mita dan Ronald mengangguk. Ya, aku butuh itu, karena aku hanya butuh anak darimu, tidak butuh yang lain. Ucap Ronald tegas. Baiklah, boleh aku makan? Tanya Mita. Mita melanjutkan makannya. Helaan nafas pendek dan pelan, Mita keluarkan sambil mengunyah makanannya. Mereka makan dalam diam dan pikiran masing-masing. Dia hanya butuh anak, lalu kamu pergi.
Gumam Mita untuk dirinya sendiri. Ronald melihat Mita yang makan dalam keadaan diam. Setelah makan mereka duduk bersama di ruang tamu dan mulai menyusun kontrak pernikahan 1 tahun yang akan mereka jalani. Apa semua ini yang harus aku lakukan? Tanya Mita setelah melihat tulisan Ronald yang panjang lebar. Mereka akan membuat kesepakatan antara mereka berdua tanpa adanya notaris. Karena Ronald tidak mau ada orang lain yang tahu kalau pernikahan ini hanya palsu. Ya, apa yang tidak kamu setujui? Tanya Ronald setelah Mita membacanya. Aku tidak mau melayanimu selama 3 hari dalam seminggu. Aku hanya akan melakukan denganmu di hari Minggu. Ucap Mita dengan tegas. Aku tidak setuju. Aku tidak pernah melakukan dengan Nessa sekali dalam seminggu. Kamu pikir aku apa? Itu kebutuhanku. Ucap Ronald menyanggah. Aku tidak mau 3 hari. Jawab Mita. Mita tetap berkeras dan mereka terpaksa berdebat di poin pertama. Bahkan banyak poin lain yang belum disebutkan. Kalau begitu, bagaimana bisa kita punya anak, Mita? Kalau kita hanya melakukan 1 kali dalam seminggu, aku tidak akan melakukannya sebanyak itu lagi. Kalau kamu sudah hamil, apa kamu puas? Tanya Ronald dan Mita mengangguk. Mereka berubah poin pertama. Melayani Ronald dilakukan selama 3 kali dalam seminggu dengan pakaian yang pantas dan jika pihak kedua sudah hamil, pihak pertama tidak akan menuntut kembali melakukan hubungan seminggu sebanyak 3 kali. Tidak ada orang yang membuat perjanjian gila seperti ini. Ucap Ronald kesal karena Mita tidak setuju poin pertamanya. Bukan aku yang meminta semua ini, Pak Ronald. Kamu yang menginginkannya dan kamu bisa membatalkan. Aku hanya menuruti maumu. Jawab Mita dengan cepat. Bukan itu maksudku, kontrak pernikahan soal berhubungan. Tidak ada larangan mau berapa kali melakukan. Itu kebebasan. Bahkan seminggu penuh pun, tidak masalah kalau kita suka sama suka. Ucap Ronald. Ini masih dengan aku membuatnya 3 kali dalam seminggu dan kamu protes. Lanjut Ronald dengan kesal. Mita diam. Dia tidak mau pusing dengan laki-laki ini. Intinya kamu hanya butuh anak dariku, Ronald. Tidak ada larangan kamu bermain dengan wanita di luar sana. Itu bebas kamu lakukan. Ucap Mita dengan tegas. Akan aku buat itu di dalam perjanjian agar kamu tidak cemburu kalau aku membawa wanita ke dalam rumah. Ingat kita hanya punya kontrak sampai kamu hamil dan melahirkan. Ucap Ronald mengingatkan Mita. Aku sangat mengingatnya. Kamu tidak perlu khawatir. Asal kamu melakukan dengan benar, aku pasti akan hamil dan menghilang dengan cepat dalam hidupmu. Jawab Mita dengan ketus. Mereka seperti anjing dan kucing saat ini. Ronald melihat Mita dengan wajah datarnya. Sepertinya Mita memang tidak berniat hidup lama dengannya. Kembali Ronald membaca poin kedua. Aku ingin istri yang terlihat nyata, dia yang manja, dia yang memperlakukan aku seperti suaminya. Dia yang memasak dan mengatur seluruh keperluanku. Aku ingin 1 tahun ini nyata denganmu, kamu mengerti? Tanya Ronald. Kita tidak punya cinta. Bagaimana aku bersandiwara seperti wanita yang sangat mencintaimu? Tanya Mita dengan tawa mengejeknya.